Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh diberkati, kita boleh sehat, kita disertai oleh karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh hidup saat ini. Terpujilah Yesus selamanya. Baik saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita orang yang percaya, kepada kita yang percaya kepada Yesus. Yang terbesar kasihnya, dikatakan bahwa kita telah dijadikan menjadi anak Allah. Saya mau beritahu kepada kita bahwa tidak ada terbesar status kita orang percaya sebagai anak Allah. Status kita sebagai anak Allah lebih besar dari seseorang memiliki jabatan presiden, panglima, maupun gubernur, maupun menteri, maupun jabatan rasul, nabi, gembala. Yang terbesar memiliki jabatan sebagai orang Kristen itu adalah sebagai anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Dan kuasa mujizat karunia yang terbesar itu adalah apabila seseorang itu menerima status sebagai anak Allah. Mungkin agama tidak mengakui kita sebagai anak Allah. Mungkin dunia tidak mengakui kita sebagai anak Allah karena mereka tidak mengerti tentang status anak Allah. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan katakan, engkau telah dijadikan, engkau memiliki status anak Allah. Hal inilah supaya kita mengerti sebagai orang yang percaya bahwa posisi kita, keberadaan kita sebagai orang yang percaya adalah menjadi anak-anak Allah. Tidak ada kuasa mujizat yang terbesar. Kuasa mujizat terbesar baik di surga, di dunia ini adalah kita telah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Tuhan telah mengangkat kita. Tuhan Allah telah menjadikan kita sebagai anak Allah. Kita bersyukur. Firman Tuhan katakan bahwa kita telah diciptakan. Siapa saja orang yang percaya kepada Yesus, kita telah diciptakan menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah. Tidak ada usaha manusia di kolong langit ini yang bisa menjadikan dia memiliki status anak Allah. Selain kita orang yang percaya, saudaraku, kita harus mengetahui hal ini. Haleluya. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena agama kita, tetapi kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Dan kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus. Oleh kelahirannya, oleh kematiannya, oleh keberadaannya, oleh kenaikannya ke surga, kita telah dijadikan status sebagai anak-anak Allah. Kita melihat dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ke 13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan
dari Allah. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan bahwa semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, kita telah dijadikan anak Allah. Ini suatu anugerah yang terbesar di dunia ini, baik di surga maupun di bumi ini. Kita telah dijadikan sebagai anak Allah, memiliki status sebagai anak-anak Allah yang diterima, yang disahkan oleh Tuhan itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri, sehingga kita memiliki status sebagai anak-anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudaraku. Dan kita bukan lagi anak manusia. Sekalipun kita hidup di dunia ini, mungkin kita suku Batak, mungkin kita suku Jawa, mungkin kita suku Manado, orang Jawa, orang Manado, tetapi sekarang kita memiliki status sebagai anak Allah di hadapan Allah. Tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi. Paulus katakan tidak ada lagi suku, tidak ada lagi. Sebagai orang yang percaya, dia harus mengerti bahwa dia adalah, sekalipun kita anak manusia, orang tua kita ada, tetapi kita telah menerima status posisi sebagai anak-anak Allah yang hidup, yaitu kita memiliki Bapa di surga. Betapa pentingnya kita harus mengetahui hal ini, bahwa kita memiliki posisi sebagai anak-anak Allah yang hidup. Kita memiliki Bapa di surga yang begitu indah, yang begitu intim hubungan kita di dalam Bapa di surga. Maka itu Yesus katakan, kalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Dalam pengertian bahwa orang Kristen itu bukan sebagai umat saja, bukan sebagai orang yang percaya saja, tapi statusnya sebagai anak Allah yang memiliki hubungan yang indah, dalam persekutuan yang indah bersama orang-orang percaya seluruh dunia ini. Kita memiliki Bapa di surga, sehingga kita mengerti hubungan ini antara Bapa dengan anak. Jadi kita harus mengerti status kita sebagai anak Allah. Sama halnya, saudaraku, kalau kita berhubungan dengan orang tua kita jasmani, kita bisa akrab, berkata-kata, berhubungan dalam persekutuan yang indah bersama orang tua kita jasmani itu. Demikian juga Bapa kita menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang indah, persekutuan yang indah. Boleh bercakap-cakap lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat merenungkan firman, membaca firman, untuk kita dijadikan sebagai anak Allah yang selalu memiliki hubungan yang dekat, bukan jauh lagi, tetapi memiliki hubungan yang indah, hubungan yang diberkati, hubungan status kita sebagai anak-anak kerajaan, anak surga, anak Allah itu sendiri. Puji Tuhan, saudaraku, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hal ini kita harus mengerti sebagai orang Kristen. Jadi bukan sekedar kita hanya percaya aja kepada Yesus, tetapi kita telah dijadikan oleh Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kita melihat ayatnya dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai ke 26. Galatia pasal yang ketiga ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita telah dijadikan sebagai anak Allah oleh iman kita kepada Yesus, yang kita mempercayai Yesus yang telah menjadikan kita, telah mengangkat kita, telah menyebut kita, telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudaraku, kita bersyukur hanya iman bahwa status anak Allah itu telah dilakukan di dalam Yesus. Maka itu kita sebagai orang yang percaya, kita tinggal percaya, kita tinggal menerima gelar posisi kita sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, saya melihat kepercayaan di dunia ini, agama di dunia ini tidak lebih besar daripada kepercayaan sebagai anak-anak Allah. Dunia tidak tahu, agama tidak tahu tentang status orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus telah memiliki posisi
status sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita bersyukur saudaraku. Sebagai pengertian anak Allah itu bahwa kita dilahirkan, seolah-olah kita dilahirkan dari surga oleh Yesus Tuhan kita. Kita telah dilahirkan di surga lewat Yesus yang kita percayai telah melakukan sebagaimana Yesus katakan, dengarkanlah dia, dialah anakku, anak tunggal Allah. Bahwa Yesus itu saudara kita, dialah yang paling sulung, dia rela disebut saudara sebagai kemanusiaannya. Maka kita dijadikan saudara-saudara Yesus dalam kita memiliki hubungan kemanusiaan, hingga kita memiliki juga status sebagai anak Allah. Haleluya saudaraku. Maka itu kita ini orang yang percaya itu bukan sekedar orang yang percaya, bukan sekedar menerima mujizat, bukan sekedar menerima gelar, bukan sekedar menerima status, tapi kita orang yang percaya kepada Yesus telah dijadikan sebagai warga kerajaan surga, warga dari surga. Saudaraku, luar biasa. Sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Kita melihat ayatnya dalam 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3, Paulus memberi pengertian kepada Timotius. 1 Timotius pasal 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang yang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dikatakan orang percaya, Timotius, katakan kepada orang yang percaya bahwa dia udah mengerti status sebagai anak Allah, bahwa setiap semua jemaat Kristus, tubuh Kristus itu adalah semuanya keluarga Allah, keluarga kerajaan surga. Karena kita diciptakan di dalam Yesus, kita ini lahir di surga, memiliki gelar, posisi jabatan kita sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan saudaraku. Sebagai anak Allah dikatakan bahwa kita ini keluarga kerajaan Allah. Bukan kerajaan kesukuan, bukan kerajaan dunia ini, tetapi memiliki keluarga yang besar di surga. Baik di bumi ini, yaitu sesama seiman saudara-saudara kita. Haleluya. Jadi kita ini menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah lebih hebat dari keluarga kerajaan, daripada keluarga kesukuan, dari keluarga jasmani. Tapi kita mau mengerti akan hal ini. Kita lihat ayat pembandingnya di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini, Paulus katakan, orang Kristen itu yang percaya kepada Yesus oleh iman kita. Kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Saudara mengerti? Sebagai keluarga kerajaan Allah, kita bukan lagi orang yang sembarangan, tetapi kita ini anak-anak raja, anak-anak Allah. Kalau Allah yang memiliki dunia ini, kalau Allah yang memiliki seluruh hidup ini, kita juga memiliki seluruh hidup ini. Karena kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak raja, memiliki otoritas kuasa, memiliki wewenang. Itu makanya kita disebut sebagai anak Allah. Kita bersyukur saudara. Oh haleluya. Di dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita dari surga, tempat kita, asal kita itu dari surga. Sekalipun kita dilahirkan di dunia ini, tetapi di posisi iman kita, posisi kita kepada Yesus, kita telah dilahirkan di surga.
sebagai warga kerajaan Allah, sebagai kerajaan surgawi. Haleluya. Itu makanya kita jangan heran kalau kita di dunia ini adalah hanya menumpang, hanya pendatang. Karena orang Kristen harus mengerti asalnya itu dari surga. Karena imannya kepada Yesus, imannya kepada Allah, imannya yang memiliki hubungan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan kita nanti sama seperti Yesus, Yohanes katakan. Tetapi kita belum tahu kesempurnaannya saat ini, bagaimana status kita sebagai anak Allah. Tetapi kita akan melihat kelak hidup bersama-sama dengan Yesus, sehingga kita serupa segambar dengan Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, nama kita dicatat di surga. Haleluya. Kalau kita memang percaya sebagai anak Allah, kita dicatat nama kita di surga. Di dalam Lukas 10 ayat 20. Tapi alangkah baiknya kita melihat ayatnya dari 19 baru ke 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikianlah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudaraku, puji Tuhan, ketika kita disebut memiliki status sebagai anak Allah, nama kita itu dicatat di surga. Seolah-olah ayat ini kita diakui di surga. Sekalipun kita tidak diakui oleh keluarga karena iman, karena keselamatan yang kita miliki, yang kita terima pada saat ini. Sekalipun siapapun yang tidak mengakui kita, tetapi kita percaya Allah Bapa kita di surga mengakui kita sebagai anak-anak. Bukan hanya sekedar sebagai anak-anak Allah, tetapi namamu, namaku, nama kita yang percaya sebagai anak Allah itu telah dicatat di surga. Makanya saudara bangga sebagai anak-anak Allah bahwa pengertian dicatat itu didaftarkan, jadi masuk sebagai administrasi pemerintahan di surga. Nama kita dicatat. Kalau namamu, namaku dicatat di surga, berarti apa saja yang kita minta, Tuhan katakan, Tuhan pasti memberikan. Karena kita anak-anak surgawi, anak Bapa kita yang memiliki kekayaan di surga, di dunia ini adalah milik Bapa kita. Maka itu kita tidak perlu takut khawatir. Kita pasti diberkati. Kita setiap doa permohonan kita, Tuhan katakan bahwa mintalah kepada Bapa-Mu, ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Maka engkau meminta akan menerima. Engkau berusaha, engkau akan mendapat. Karena engkau sebagai anak-anak Allah, statusmu telah diakui, dicatat di surga, telah diterima di surga. Makanya jangan heran kalau kita memiliki status sebagai anak Allah. Malaikat-malaikat di surga melayani kita. Kita ini anak raja, anak Bapa kita di surga. Maka malaikat siap melayani kita sebagai anak-anak Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara bisa memerintahkan malaikat untuk melayani kita, supaya kita mengerti sebagai anak Allah. Kita memiliki pelayan kita. Yesus telah janjikan, barang siapa sebagai anak Allah, sebagai yang percaya kepadaku, Yesus katakan, akan ada malaikat yang melayani dia. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Dan ketiga dan kedua maksud saya bahwa sebagai anak Allah kita sudah satu darah dalam Yesus. Di saat kita percaya, kita menerima Yesus lewat darahnya yang di kayu salib, lewat perjamuan kasih, itu kita satu darah. Yesus katakan, minumlah darahku. Pengertiannya supaya kita memiliki satu darah, satu nyawa, satu kehidupan di dalam Yesus sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa. Jadi status kita sebagai anak Allah itu lebih besar status daripada anak presiden, anak panglima, anak siapa saja di dunia ini. Lebih besar jabatan kita sebagai anak Allah. Haleluya. Dengan darah Kristus Yesus, sehingga kita menjadi satu darah.
Darahnya kita nikmati. Dengan demikian kita saudara-saudara seiman itu satu darah. Darah yang abadi, darah yang membawa kita ke surga. Kita bukan lagi dilahirkan oleh darah jasmani, tetapi darah rohani, darah kekal oleh Yesus Kristus yang kita terima lewat perjamuan kudus. Makanya kita menjadi satu darah dengan Yesus, satu darah dengan saudara-saudara seiman untuk menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, sebagai anak Allah tentunya kita harus memiliki sifat daripada Allah sendiri. Jangan kita hanya memiliki gelar saja, tetapi sebagai tanda anak Allah itu harus terlihat dalam hidupnya. Kita melihat tanda sebagai anak Allah dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai kelima, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oleh iman kepada Yesus sebagai tanda anak Allah, kita memiliki sifat kasih, sifat kudus. Karena peribahasa katakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian juga kita, kalau kita sudah disebut sebagai anak Allah, tentunya kita memiliki sifat daripada Allah kita surgawi, Bapa segala roh yang telah menjadikan kita sebagai anak Allah, memiliki kasih dalam hidup ini. Tanda orang yang percaya anak Allah itulah kasih. Kasih ini yang penting, saudara. Karena firman Tuhan katakan percuma tanpa kasih. Karakter kasih ini harus ada, muncul. Bukan sekedar dalam perbuatan, bukan sekedar dalam perkataan kita mengasihi, tetapi kita mau tunjukkan bahwa kita memiliki sifat daripada Bapa kita surgawi, yaitu kasih. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, murah hati, rendah hati, mengampuni, hidup adil, hidup benar, tidak sombong, memaafkan. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Jadi kita bersyukur Yesus telah menjadikan kita sebagai anak Allah, menyebut kita sebagai anak Allah, posisi kita sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Dan kita memiliki tanah air surgawi, tanah air yang tidak ada di dunia ini, tanah air surgawi. Kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap sebentar lagi. Dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah, karena dunia ini tidak layak bagi tempat tinggal kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu tempatnya adalah surga yang kekal. Surga yang kekal, surga yang tidak tergoncangkan oleh goncangan apapun, karena sifatnya dia kekal, karena dia adalah tempat Allah, tempat Bapa kita. Sehingga kita memiliki surga. Ini suatu kepastian bahwa sebagai anak Allah dia berhak memiliki surga, karena anak-anak Allah lah yang berhak memiliki warisan janji Allah dan harta benda daripada semua berkat-berkat Allah itu Bapa kita. Kitalah yang memiliki, kitalah yang menerima. Itu pengertian sebagai anak Allah. Kalau sebagai hamba, dia tidak memiliki surga, dia tidak memiliki apa-apa dari surga, karena dia hamba, dia di luar surga. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan surga,
memiliki tanah air surgawi yang tak tergoncangkan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 16 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Para nabi, para orang-orang kudus, orang salehnya itu, mereka merindukan tanah air surgawi. Tetapi firman Tuhan katakan, anak-anak Allah itu yang lebih berhak menerima surga, masuk dalam surga, karena dia anak Allah yang berhak. Di dalam Galatia dikatakan bahwa anak-anak Allah itu akan menerima warisan, menerima janji-janji daripada Allah. Jadi saudara bersyukur, orang saleh para nabi itu merindukan tanah surgawi, negara surgawi, negeri surgawi yang indah, yang tidak bisa kita katakan seindah-indahnya. Seindah di dunia ini lebih indah. Mungkin seindah-indahnya di dunia ini mungkin paling jelek di surga. Karena di surga itu tidak sebanding dengan apapun isi di dunia ini. Tidak sebanding, saudaraku. Banyak orang-orang yang percaya telah melihat surga. Dia melihat bahwa tidak sebanding surga dengan dunia ini. Dibandingkan dengan isi apapun yang ada di dunia ini, tidak sebanding. Status kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki harta yang kekal yang tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur sebagai anak Allah. Posisi kita, status kita. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, memiliki suatu pandangan iman, perubahan dalam pola pikir, dalam hati kita, bahwa kita ini telah dijadikan sebagai anak-anak Allah oleh iman, oleh anugerah. Kita menjadi anak Allah. Kita dilahirkan di surga. Kita menjadi warga kerajaan surga. Nama kita telah dicatat di surga. Apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan, karena nama kita sudah dicatat di surga. Haleluya. Kita sudah dikenal di surga, dan tanah air kita itu adalah surgawi. Bapa kita di sana, saudara-saudara kita seiman di sana, termasuk Yesus Tuhan kita. Sehingga kita bersyukur sebagai anak-anak Allah yang Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur. Biarlah dengan kebenaran firman yang kita dengar pada saat ini, kita harus menyadari bahwa kita ini telah disebut, telah menerima gelar yang paling mulia, yang paling indah, yang paling berkuasa di dunia ini. Kita dijadikan anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus